Ada ular lagi batuk. Cakep. Hujannya di luar, basahnya di priuk. Saya Gusman Sige. Saya Gus Kurniawan. Balik lagi di Ngonten. Ngobrolin yang lagi tren. Luar biasa sekali. Memang kita tidak tahu apa yang sudah diperkirakan oleh BMKG. Itu bisa saja. Naon atuh keur syuting. Oh, Pak Satria. Masuk, Pak. Oh, ampun, apa? Masuk, Pak. Satria, coy. Aduh, ternyata ada Pak Bos mau masuk dihalang-halangin gimana sih? Bisa-bisa aja. Karena kalau dari sini nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, Pak Satria itu kan sosok Pimret yang berhati besar, berjiwa besar, baik hati. Tadi BMKG gimana? Lanjutin dulu BMKG. Aing mah syuting terakhir ya. Evaluasi deh wae. BMKG kan bilang kalau sekarang udah masuk musim kemarau. Terus kemarin 1 minggu juga udah mulai di beberapa titik di Kota Bandung udah hujan. Pas kita syuting juga hujan ternyata. Hujan, tadi saya berangkat ke sini juga hujanan. Iya, itu berarti kan menandakan bahwa nggak valid gitu perakiraan gitu kan, ya namanya kan manusia kan hanya bisa memperkirakan gitu. Hanya setelah bisa tadi menuduh. Enggak. Langsung klarifikasi. Enggak, Bu, maksudnya kan ya ini kan BMKG sebagai sarana untuk patokan lah kita kalau misalkan. Iya, karena makanya disebutnya juga perakiraan. Iya. Benar, perakiraan cuaca kan bisa meleset, bisa juga tepat. Kalau dulu kan namanya ramalan cuaca. Sekarang nggak boleh pakai ramalan cuaca. Karena nggak boleh meramal. Oh, betul. Tapi ramalan dari siapa? Pawang hujan yang kentrang-kentrang teh? Oh, itu Tante Rara. Mbak Rara kan sekarang udah mulai ekstrim lagi tuh memberikan perakiraan. Ramalan. Kayak IBL final kan Pelita Jaya yang katanya mengakali liga dan melawan Satria Muda. Mbak Rara ngepost di Instagramnya Satria Muda akan jadi juara tahun ini. Terbukti kemarin di game pertama Satria Muda menang. Tapi ininya diganti sama mangkok bubur kan? Mang Oyo deh. Jadi dikendel. Setiap kali bubur. Makanya setiap kali dia mau berhentiin hujan, kehalang sama warga. Oh, iya. Teh bubur. Bukan, cenah gitu. Di polos kan ngono tedamang cenah. Bener polosan. Itu makanya sebutannya perakiraan. Nah, ramalan nggak boleh, itu musyrik kan. Itu ya. ada praktek-praktek syirik. Makanya di Indonesia kan agak dibatasi film-film yang terlalu apa? Terlalu musyrik gitu, terlalu syirik. Nggak boleh ya, bener. Nggak terlalu. Makanya tidak ada film remake Harry Potter. Karena akan ada adegan Harry Potternya digerebek warga. Oh, betul. Ini perdukunan ini katanya gitu. Nggak baik. Untuk film nggak mungkin, tapi untuk sinetron kan pernah. Harry Potter. Oh, iya betul, Harry Potter kan pernah. Harry Potter ya. Tapi diperhalus itu praktek perdukunannya gitu. Nggak boleh lah di Indonesia mah. Tapi buat kamu nih Sobat PR juga kalau misalkan ada kegiatan di luar ruangan harus dipersiapkan segalanya. Karena kita tuh sekarang nggak tahu hujan, nggak tahu apa namanya halodo gitu. Kalau dulu ya kemarau maksudnya teh. Kemarin sih gara-gara bareng yang si Ocon orang jadi bahasa Sunda wae ngobrol. Jadi kita teh kalau beberapa bulan yang lalu kan udah fix hujan. Ya. Nah sekarang mah kadang panas, sorenya udah mulai mendung, terus hujan. Makanya disiapin jas hujannya, disiapin sendalnya, disiapin. Terus kalau mau bawa sepatu katak juga boleh. Siapa tahu lewat pagar sih coy. Ini hujan sedikit di pagar sih sekarang udah langsung naik tah ke permukaan air teh. Tapi kabayang tuh kamu naik motor Supra tapi pakai sepatu katak. Kalau mogok kan knalpot masuk mogok. Jadi memang bisa dikit-dikit tah di bose. Ya? Belakangnya gitu. Jadi manual itu teh. Ya itu. Jadi harus jaga kesehatan, minum multi level marketing Bukan juga. dong. Ini apa? Multivitamin juga ya. Jadi takutnya nanti tubuh kamu pas siksak ya. Sing sariak gitu. Alhamdulillah sekarang mah di Bandung ya lagi air teh lagi enak lah gitu. Nggak kayak di IKN kan, ada isu di IKN susah air. Ya, makanya upacara 17 Agustusan di IKN
dibatalkan karena nggak ada air. Karena nggak ada air ya. Cai man, orang nggak ngomong, Cai mah pindah mereka suka jadi, cuma teh sarua wae. Udah kalau Cai padahal pindah-pindahkeun ka IKN. Kalau mau ya udah 17 Agustusannya di Dayakolot. Iya, boleh. Bikin langsung ngedadak sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ke tanggal 16. Bisa keburu atau bikin ada lahan tuh di Dayakolot? Nggak ada, lahannya nggak ada. Makanya mending di IKN aja. Apa namanya? Katanya saya kemarin baca-baca teh untuk perayaan 17 Agustus di IKN yang berhubungan dengan air itu bakal diganti semua pakai balon. Atau enggak sampai pakai bola gitu. Jadi mandinya mandi bola. Iya. Minumnya minum bola. Tapi kan air teh adalah kebutuhan hidup. Kebutuhan gitu, nggak bisa diganti sama balon atau pakai bola gitu. Nanti ya Pak Jokowi di sana mandi balon, mandi bola, iya. Daripada mandi kucing lah. Ya maksud mandi kucing mah kan tetap basah tapi iya, cuman siapa yang mau mandiin kucingnya itu. Kau sudah mulai kemana karap ini? Iya. Ya kan kemarin rombongan Bapak Jokowi datang ke IKN bersama para influencer. Nah ternyata setelah setelah Pak Jokowi mengunjungi setelah kesekian kalinya ya mengunjungi si IKN itu, ini kan sebagai Jokowi kan mau cabut nih di Oktober nih, bukan cabut maksudnya berhenti dari lengser. Masa jabatannya sudah selesai. Bulan Oktober katanya. Bulan Oktober. Nah, di sisa akhir-akhir masa jabatannya langsung Pak Jokowi memantau perkembangan di IKN. Iya, mengajak influencer. Jadi Pak Jokowi mungkin ngomong ke influencer. Aing kadang hayu gitu piknik gitu. Engke mah hese. Engke mah hese cenah sanggeus urang mah rada ketat cenah. Kalau mah aing keneh. Betul. Beres orang mah rada ketut cenah, rada ketut. Karena Bali. Ya gitu. Dan kemarin ternyata pada saat beberapa hari Pak Jokowi memantau dan menginap di IKN, ada beberapa hal menarik yang tertangkap oleh kamera wartawan dan juga ramai di X atau di medsos. Nah, ternyata ini yang pertama, Pak Jokowi selama di IKN tidak bisa tidur nyenyak di Istana Kepresidenan IKN. Betul. Karena gandeng merenya ku suara nemotongan keramik. Ya, betul. Belum lagi Pak Basuki main gaple di gigir. Main gaple. Pak Jokowi sedang tidur, Pak Basuki tas ya balak. Itu ya. Jadi kemarin pada saat menginap di Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, hari Minggu 28 Juli 2024. Nah, ternyata usai bermalam di sana, beliau mengaku belum begitu nyaman dan tidurnya pun tak nyenyak. Nggak nyenyak bobonya kacian. Nah, ternyata Pak Jokowi juga mengungkapkan kondisi air dan listrik di Istana Presiden saat ia menginap tidak ada masalah. Oh, nggak ada masalah ternyata. Iya, di tempat ia menginap. Ini harus digarisbawahi ya. Oh. Ia menginap tidak ada masalah. Tidak jadi ada listrik, kan kemarin ada isu listrik susah, air susah. Tapi Pak Jokowi mah ini katanya di tempat ia menginap tidak ada masalah. Nah, tapi ini menurut Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, menjelaskan bahwa Pak Jokowi tak bisa tidur nyenyak karena pendingin ruangannya bermasalah. Cai aman. Listrik aman. AC. Loh, Pak Bas, ini aku dingin terus loh iki loh temperaturnya. Ini kok malah makin dingin jadinya gitu. Terus pas dilihat sama Pak Basuki, ya iya dikecilin atuh ini mah. Harusnya digedein, Pak. Jadi aduh, Pak Jokowi gimana sih? AC itu kalau 17 itu makin dingin, Pak. Gitu. Beda sama volume. Kalau volume nih 17 itu berarti dikecilin gitu. Terus kemarin ternyata selain itu pas hari berikutnya ada masalah lagi. Udah dinaikin. Terus Pak Bas, iki loh. Aduh, ruanganku dinginnya dingin pol. Dingin pol. Pak Basuki, lo aja. Lah kamu tidurnya di kasur, ojo di kulkas. Tapi lo iki udah dinaikin. Iya, tidur di kulkas di samping bayam ya. Biar kuat gitu kan.
Gitu. Ini kita nggak tahu juga ya masalah pendingin ruangannya kayak gimana gitu. Apakah kepanasan, apakah Ya, kedinginan ya, ya, kita nggak tahu juga. Yang pasti dan yang harus digarisbawahi adalah masalah air dan listrik tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di tempat Pak Jokowi menginap. Menginap. Nah, gitu. Betul. Jadi setiap ada kunjungan ke Istana Presiden, itu listrik aman, air aman, cuman di sekitarnya nggak aman gitu. Nggak ada air, nggak ada listrik karena kesedot semua ke Istana Presiden. Ini perlu ditanya ke Gading Martin ya. Kan ada di sana Pak Gading. Betul, Gading Martin, terus ada Ananda Omes Ada juga Ananda ikut ke Omes. sana. Ada siapa itu teh? Irwansyah. Oh, Irwansyah. Ada Irwansyah. Sama Aca kan? Enggak, siapa aja? Aca dan Irwansyah bukan? Bukan dong. Oh, kirain. Oh, Irwansyah sama Sirin Sungkar ya? Zaskia dong. Oh, Zaskia Sungkar ya, yang katanya suka ngedar-ngedarin itu. Kerudung, ngedarin kerudung. Ngedarin kerudung kan dia punya brand kerudung. Ya, betul. Punya brand kerudung. Itu ya. Jadi kemarin Pak Jokowi bermasalah, maksudnya tidurnya nggak nyenyak, bukan karena mikirin kelanjutannya gimana, ini bakal beres sebelum 17-an, tapi karena pendingin ruangannya bermasalah. Jadi tidak bisa tidur. Yang kedua, kemarin ramai apa man? Pak Jokowi ini pamer ruang kerja dan kamar tidurnya di IKN. Oh, flexing ya. Iya, flexing di Instagramnya Pak Presiden Jokowi menunjukkan berbagai foto yang memperlihatkan kondisi kamar tidur hingga ruang kerja Presiden di IKN. Kamar tidur Jokowi tampak bernuansa coklat dan putih bak hotel bintang 5. Dah, apakah ada jacuzzinya? Atau jakuzanya. Nah, ini Nah, bisa ini ya. Nanti bisa dilihat. ditampilin lah ya. Ya, Nanti. ini kita lihat Pak Presiden Jokowi sedang nampak seperti menunggu. Gak maksudnya ini. Ya kan kita juga gitu kan, Man. Ya gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Aduh, orang unggul berarti. Cuman bedanya kita pakai kimono. Ini ya, nanti tampil juga. Berarti ini adalah kamar tidur presiden tidur ya, Pak Presiden. bukan di tempat kerja. Bukan. Karena ternyata ada 2 gedung besar nanti tuh di IKN tuh ada Istana Presiden. Sama Game Master. Buat yang mau main basket. Biar nggak stres. Atau mau game master date mungkin. Apa Game Master Date? Game master date kan kita kalau pacaran kan kita suka game master Oh date. iya betul. Buat presiden berikutnya kan kalau mau ngedate sama siapa tapi nanti kan Sama Gibran. ya bisa jadi. Itu Ya. ya. Tadi memang nuansanya sangat ya itu mah kayak di hotel banget. Iya betul. Kayak di hotel banget. Tapi banyak yang berkomentar, oh katanya kok gini banget sih, yang arsiteknya siapa sih buat ruangan kerjanya? Terlalu ini ya. Terlalu lengang gitu, kayak tuh kalau bisa dilihat terlalu banyak ruang-ruang Ruang kosong kosong. gitu. Padahal tuh yang deket jendela tuh bisa ditempelin TV sama PS5 di situ. Bisa. Masa ruangan presiden nggak ada PS5? So? Bener juga ya. Atau enggak di sebelah sininya di sebelah jendela mungkin ada ini game Poster Metallica. bisa. Bener, poster-poster band favorit atau ada satu wahana yang buat ngetes seberapa kencang tinjuan kita. Oh iya benar. Yang itu fuk gitu. Yang ada cewek nonjok pipinya sendiri tau nggak itu fuk. Iya sih ini bener terlalu lengang. Mungkin belum lah. Ini kan masih dalam proses percobaan. Iya, betul. Tapi yang jadi pertanyaan adalah ini kan Pak Jokowi nampak menikmati ruang tidurnya, ruang kerjanya gitu. Untuk waktu yang sesingkat itu ya sampai Oktober ya. Karena kan nanti kalau ini udah jadi, udah penuh, kan diganti nanti presidennya udah terpilih kan. Nanti kan ini ditempatinnya sama Pak Prabowo kan. Iya Pak Prabowo. Iya, kan Pak Jokowi udah nggak di situ lagi nanti. Iya tuh, pindah ke Solo kan, pulang lagi ya tuh. Atau mungkin ada satu ruangan khusus Pak Jokowi di situ untuk tetap mengatur pemerintahan dari Solo. Nah, ajak influencer kemarin ternyata bener tuh. Ya, jadi Pak Jokowi bareng-bareng tuh berangkat ke IKN ya, Kalimantan Timur hari Minggu kemarin tanggal 28 Juli. Ngajak influencer. Dan ini juga menuai pro dan ATT ya. Pro dan kontra dong. Menuai pro kontra. Jadi ada yang setuju, ada juga yang ngapain sih bawa-bawa influencer ke sana, cenah ngabis-ngabisin uang dan fungsinya apa gitu. Dan ternyata ini ada tujuannya juga dari Pak Jokowi untuk membawa para influencer ini melihat perkembangan di IKNT seperti ini untuk nanti diteruskan ke followers-followersnya. Iya betul. Ya salah satu inilah media untuk memberitahu ke khalayak ramai. Iya, dan sekarang mah tuh harus pakai influencer susah kalau cuman mengandalkan
popularitas presiden dan menteri-menterinya gitu. Kemarin yang berangkat ada Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ada Irwansyah dan Zaskia Gotik. Lain. Oh, Zaskia Sungkar maksudnya, sorry. Zaskia Gotik, Ya. beda deh. Ada Ferry Mariadi dan Ferry Rotinsulu. Nggak ikut. Lagi ngelatih kiper. Nah, Ferry Mariadi, ada Omes dan juga Dian Ayu, ada Gading Martin dan Poppy Sofia. Ada Cynthia Meriska, Willy Salim, Meisy Villa, hingga Dian Ayu Lestari yang saya sebutkan barusan, saya tidak tahu. Iya, siapa betul. mereka. Dian Ayu Lestari kan istrinya Omes bukan? Dian Ayu. Iya, Dian Ayu kan. Ini Dian Ayu Lestari. Nah, ini mungkin beda lagi. Nah, ini Meisy Villa siapa? Meisy Villa adalah. Nah, Willy Salim ini anaknya ini bukan? Rudy Salim. Iya kali. Kali ya Willy itu. Salim. Oh, Meisy Villa ini anaknya David Villa. Biar mungkin untuk followersnya mengetahui perkembangan si IKN teh kayak gimana Iya, gitu. Ya, ini menuai pro kontra katanya. Ada komentar-komentar. Dari netizen. Nah, Nih apa tuh? ada Maka baca tuh, Bang. dari Ruli Rusdiana, rakyat bisa menikmati keindahan IKN? Tanda tanya. Nah, Rakyat yang mana? nah itu tadi. Rakyat yang followersnya banyak. Iya, yang di atas 1 juta. Asli atuh, orang mah 3.000 mau kebagian ke IKN. Terus ada juga ini Susilo Hari 06. Coba dong ditanya apakah semua influencer tersebut mau pindah dan menetap di IKN? Wah, tentu tidak. Tentu tidak. Karena kerjanya di Jakarta. Mungkin ada beberapa kontrak bersama klien yang harus diselesaikan di Jakarta. Iya, betul. Tapi kalau ditawarin, lo pindahlah ke IKN, sebulan dapat 10 miliar, aing pindah. Iya sih. Tinggalkan kurang klien-klien di Jakarta. Si Aya. Ya itu benar tuh, harus dipertanyakan juga. Tapi pertanyaan juga berbalik kepada Anda, Bapak Iya. Susilo. Apakah Anda mau dipindahkan ke IKN tinggalnya, menetap di sana? Gimana kalau ternyata semua orang tuh semuanya pindah di IKN? Anda sendirian di Cijerah, mau tidak? Oh. Tidak ada pasti. Mau nggak di Cijerah menikmati keindahan alam Cijerah sendirian bersama kebul-kebulnya? Tapi Nggak akan ada akan kebul. kebul. Kan semuanya pindah ke Semuanya IKN. pindah. Cicadah akan asri, Cijerah akan damai tentram. Gitu ya. Sok pikirin lagi atuh Pak Susilo, jangan ngasal nge-komen kayak gitu atuh kamu teh. Mau nggak? Saya emang nggak mau, sok we kamu. Ini komentar selanjutnya nih. Dari Zul Sipilia. Lain. Oh, bukan. Zul Piliang. Zul Piliang 02. Apa tuh? Alangkah senangnya jika para influencer influencer yang bersama Pak Jokowi di IKN itu tinggal di sana selamanya, tidak usah balik ke Jakarta. Itu jika benar-benar mempromosikan IKN. Nah, ini tidak seperti itu. Harusnya seperti apa? Nggak, karena saya yakin Agnes Mo mempromosikan Presker, dia tidak pakai Presker. Asli, da sieta make kutus-kutus. Agnes Mo nggak pakai Mito. Advan. Oh, Advan ya, Advan. Advan. Jadi Kobusier tidak pakai Mito, saya yakin. Nah itu. Tidak semua. Yang mempromosikan itu harus menggunakan apa gitulah. Ya, itu produknya. Produknya, iya. Produknya gitu. Atau everything has a price, Jul. Ya, jangan asal ini aja. Itu ya pro kontranya. Kebanyakan banyak yang mempertanyakan kenapa harus para influencer ini yang berangkat ke sana ya. Iya. Nah, ini langsung disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Bapak Pratikno. Nah, alasannya itu tadi ya, mengajak Bapak Jokowi, ini Bapak Jokowi langsung ya, yang mengajak sejumlah influencer ke IKN untuk sosialisasi agar masyarakat mengetahui kondisi terkini IKN. Ya. Gitu. Tapi ya harapan kita sih ya buat para influencer yang berangkat ke sana diliatinnya semua sisinya gitu. Jadi jangan cuma ngeliatin di yang udah bagusnya aja. Karena sebelum para influencer ini berangkat kan ada di Reels dan di TikTok yang rame di sana di IKN, kebul, macet, susah air, susah listrik gitu-gitu. Maksudnya yang di gitu-gitunya tolong di itulah gitu di sosialisasikan juga gitu. Gedean atau ngomong. Ya maksudnya jangan Gedein dong suaranya. jangan yang bagus-bagusnya aja gitu. Jadi biar apa ya? Ya biar netral gitu. Biar berimbang. Biar berimbang dan Nah. harus dilihat juga maksudnya Akses. terus kehidupan masyarakat tetap Sekitar. bukan masyarakat tetap asli. Ya. Masyarakat asli di situ terjamin atau enggak
Iya, betul. Gitu ya. Nah, ini selain perkembangan IKN di akhir masa jabatannya Pak Jokowi juga ada beberapa hal yang dilakukan oleh beliau. Ya. Yang pertama itu ada larangan jual rokok eceran. Yang kedua, makanan siap saji bisa kena cukai dan juga menghalalkan aborsi. Waladalah, Mas Jok. Piye iki? Ini kita masuk ke yang pertama dulu nih. Ya ini, Pak Jokowi udah menandatangani peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dalam pasal 434 ayat 1 poin C menyebutkan adanya pelarangan menjual rokok tembakau secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Ya emang lah, rokok elektronik kan tadi dijual sabungkus kumaha teh. Rokok elektronik itu vape kan? Nyamannya dek, ya mahnya dek dijual per tetes. Ya, sabungkus 12. So kumaha nyesepna. Itu ya. Ini jadi nggak tahu ini. Untuk para perokok aktif mungkin ini akan menjadi polemik juga nih. Karena kan tidak semua teman-teman kita yang merokok aktif bisa beli rokoknya langsung sebungkus. Iya betul. Itu. Ada masanya di di kehidupan saya yang lalu beli 2.000 dapat 3 batang gitu. 2000 juga gorengan anjir. Iya. Itu tahun 2000 berapa ya? 2007 ya, 2008. Oh, udah lama itu. Nah, sekarang mah udah nggak bisa tuh kita beli. Nggak tahu ini udah udah resmi atau belum ya? Kalau udah ditandatanganin mah harusnya udah. Iya. Wah, tidak akan bisa satu untuk semua Salome. Bener, satu. Bener. Nah, kalau gini mah bisa beli. Nah, belinya satu, terus buat rame-rame gitu. Iya, bener. Terus sih puntungnya teh jangan sampai putus, mati. Iya, jangan sampai calacahnya ini jangan sampai abunya abunya jangan sampai jatuh gitu. Biar itu gamesnya gitu. Oh, games. Iya. Itu namanya Salome di saya. Tapi ini nggak tahu kan belum coba nih. Ya maksudnya mungkin untuk grassroots mah kayaknya masih bisa beli batangan di warung. Di warung yang si A-nya suka ketiduran, yang jaga warungnya sok sare. Iya, betul. Di warung sok sare, AC. Atau enggak si tetehnya teh ngelayaninnya sambil ngobrol. Teh beli ini 3 batang. Terus ngobrol sama pembeli lainnya. Terus pas beres ngobrol teh, naon tadi teh? Rok itu 3 batang kaunya. Nya kamar teh kayak gitu. Naon tadi teh? Ya gitu ya. Jadi berinso 3 bungkus. Susah. Dek ngarokok ngado nyese. Itu ya. Itu harus peraturan ini harus kita lihat secara seksama apakah efektif sampai ke grassroots. Mungkin kalau misalkan kita beli di toko-toko gede mungkin udah nggak bisa. Cuman kalau udah masuk ke kios-kios. Tapi mungkin ini adalah cara dari Pak Presiden untuk mengurangi konsumsi rokok di masyarakat Indonesia. Jadinya orang-orang yang tidak mampu untuk beli sebatang akhirnya udahlah. Nggak beli lah karena duitnya nggak ada gitu. Ya, kalau yang nggak mampu beli sebatang, jadi berpikir ulang buat ya udahlah ngumpulin uang lagi biar beli sebungkus gitu. Iya betul. Atau enggak ya udahlah. Ngambil kecubung aja. Ada tahu video orang yang mau kecubung tuh. Kecubung itu ya. Ngaku-ngaku malaikat apa? Lebih bahaya eta berarti. Iya bahaya. Kuduna eta kecubung udah bisa dibeli eceran kuduna. Lebih bahaya eta. Tidak boleh konsumsi ya tuh. Asli kalau nggak mikir ini udah nggak bisa beli ketengan, ya udah berhenti ngerokok, nge-vape aja cenah. Anjray. Gitu. Kayak gitu. Atau enggak jadinya beli yang tembakaunya kayak gini. Oh, ini lilinting. Selinting. Lilinting gede jadi seguling. Asli, jadi ngesep pocong aja. Iya benar. Tapi lebih awet itu ya katanya beli bako ya. Enggak juga sih. Sama aja ya? Sama aja. Nah, cuman kalau kita mau beli bako juga kita harus punya skill ngelintingnya. Enggak semua orang dikaruniai skill ngalinting yang bagus. Ada alatnya. Iya, udah dikasih alat juga tetap nggak bagus. Pakai alat yang di pabrik rokok, jadi tinggal beli. Aing kudu udah jadi.
Ya, tapi enggak sih bener. Udah jadi kan itu juga dilintingin orang. Kudu ke kudus sih. Tapi benar ada kenikmatannya kalau misalnya melinting. Saya kebetulan bisa kalau rokok lintingan mah. Pakai alat atau sendiri ngelinting pahpir? Kalau pakai alat belum pernah nyobain, justru kalau pakai kalau pakai tangan sendiri bisa. Oh, anjir keren. Awas salah, alatnya alat linting bukan alat bikin cheese stick. Ya, kemarin juga salah pakainya. Pakai alat laminating. Jadi awet we rokok teh. Atau jadi pipih atau simpan di sini. Gitu ada lidah. Itu ya, jadi kita tunggu nih aksinya kayak gimana di lapangan. Masalah tidak boleh membeli rokok eceran. Nah ini berita yang cukup kontroversial. Nah, ini nih tentang aborsi. Mitun Cakra aborsi. Saha? Wah, nggak tahu ya. Nggak tahu jokesnya apa itu. Itu pemain film India zaman dulu ada yang filmnya teh sama bersahabat sama gajah. Oh, itu tapal ya, Bang. Coba Mitun Cakra aborsi. Nah, nanti coba tampilin di sini Mitun Cakra aborsi. Karena ini kita akan membicarakan satu hal yang kontroversial, man. Kudu serius ya, mah ya, masalah aborsi, man. Yes. Ya, jadi ini pemerintah Indonesia memperbolehkan korban ruda paksa yang hamil untuk melakukan aborsi. Aturan tersebut juga berlaku untuk korban kekerasan seksual lainnya. Hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Juli 2024. Yap. Iya ini. Hujan nih. 26 Juli 2024 berarti beberapa waktu belakangan. Iya ini kehamilan akibat tindak kekerasan seksual harus dilengkapi dengan bukti. Di sisi lain beberapa warganet justru menganggap aturan ini melenceng. Dan sisi lain ada warganet yang setuju lantaran melihat dari sisi mental dan fisik korban. Nah, menurut mana kumahaman? Karena kan ini peraturan ini dibuat khusus untuk yang korban ruda paksa dan korban kekerasan seksual yang sampai hamil tidak mau tanggung jawab. Dan kalau misalkan itu sampai dilahirkan, berarti kan ini akan menjadi beban buat si ibunya nih. Betul. Pelaku ruda paksa tanggung jawabnya gimana? Potit. Iya betul dihukum. Iya, harusnya mah gitu. Iya, jangan dinikahkan ke korbannya, kasihan. Makanya saya lumayan setuju karena kasihan gitu. Korban ruda paksa ngelihat wajah pelaku aja pasti dia trauma, ya, apalagi melihat anak yang mungkin nantinya wajahnya mirip sama korban sama pelaku. Dan juga itu kan bukan anak yang diharapkan karena dari benih seorang pelaku ruda paksa. Iya, dan ya tuh aing bisa salah ngomong tapi aing setuju. Iya. Orang setuju. Bener-bener karena ya itu yang kita takutnya itu orang mah leuwih ka mentalnya pasti. Udah mah harus udah mah diruda paksa. Terus harus berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk mengeluarkan anaknya yang tidak diinginkan itu. Ya, dan harus jadi punya bertanggung jawab untuk membesarkan anak dari benih dari si peruda paksa itu. Asli, bener. Jadi orang juga setuju dengan PP ini. Asal harus beneran itu teh bukan manipulasi gitu, bukan yang sengaja diakalin. Diakal-akalin. Misalkan melakukannya mau sama mau terus akhirnya hamil di luar kandungan, hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah terus karena tidak mau bertanggung jawab terus bilanglah ini diruda paksa dan segala macem gitu. Dan harus kedua pihak, maksudnya sebisa mungkin pelaku ditangkap dan tidak boleh ada kekeluargaan, harus dihukum secara maksimal. Gitu, mau dicambuk potit cek orang mah. Iya, ini ada beberapa komentar netizen ya. Nah, dari Musafir cie. Udah hampir menyerupai Firaun nih. Nah, siapanya ini teh? Yang hamilnya mana mungkin? Bener. Firaun tidak hamil. Oh iya juga. Ya, ini berikutnya ada siapa? Baca man orang man. Makemak 467. Pak Jokowi makin kesini makin kesana aturannya. Nah, inilah yang hanya membaca headline saja. Betul. Harusnya dibaca artikelnya kayak gimana, langsung di POV-nya adalah bayangkan Anda
ada di posisi itu gitu weh. Iya betul. Itu ya. Nah inilah orang Indonesia teh apa namanya masalah baca ya, masalah bahasa teh literasinya kurang, Literasi kurang. sering ke apa namanya, sering ke Kebablasan, kebablasan, terus sering ketipu sama headline. Bener, bahaya. Terus juga penggunaan bahasa Indonesianya juga kurang, Betul. tidak bisa memilah dan tidak bisa membedakan mana yang dipisah, mana yang disambung. Man, demi Allah orang nepi ayeuna masih greget mun unggal maca di sini, rumah di rumah disatuin gitu. Dicium dipisah. Bagaimana bisa dicium kalau dipisah? Asli, harusnya disatukan dulu baru dicium. Iya. Ya, Tapi kalau masalah bahasa yang sopan atau tidak sopan, wah Indonesia mah jagonya. terbaik itu. Kemarin ada orang yang dipukuli lagi di Mekah, terus dipukuli, terus dia curhat di sosmed. Yang dipukulinnya. Iya. Apa, Pakai Cen? kata-kata kasar. Katanya. Ya Allah. Gini-gini banget sana dipukulin gitu. Itu pada dimarahin sama netizen katanya. Kenapa? Tidak pantas, tidak sopan ngomong bahasa kasar di rumahnya Allah. Jangan dia lagi dipukulin, gimana sih? Asli, kalau misalkan oge sih. Karena dia teh korban gitu. Ya, betul. Ya nggak apa-apa kalau korban dia yang ngerasain sakitnya dipukulin, ya dia juga punya hak buat miso-miso di sosmed gitu. Nah, ini ada komentar juga yang mendukung nih, Mah. Apa cenah aing baca man. Dennis Patroman. Gini nih SDM rendah, biasakan baca detail. Prosesnya tidak segampang itu. Asal hamil terus mengajukan aborsi tidak bisa. Betul. Prosesnya panjang, perlu kajian secara medis dan hukum. Yang diizinkan kan kasus roda paksa tertentu yang berat. Coba bayangkan kalau kita yang jadi korbannya. Bayangkan beban korban yang menanggung seumur hidupnya. Bisanya cuma nyinyir doang, nggak PK mikir. Nggak pakai. Emang nulisnya PK? Ya benar, nggak pakai mikir. Benar tuh, setuju, berarti sependapat lah ya dengan apa yang tadi kita sampaikan. Ya, cuman benar-benar ini juga harus dikawal juga ya, harus dilihat nanti pengaplikasiannya kayak gimana. Ya, kita geser setelah tadi kontroversi tentang penandatanganan boleh aborsi. Kita geser ke Justice for Dini Sera. Ya, betul. Karena kemarin kan Ronald Tanur yang anak pejabat ya. Anak pejabat yang kasus nyeret korban sampai dan penganiayaan sampai meninggal dunia. Ya. Divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ya, jadi ada Ronald Tanur ini ramai juga sampai membuat anggota DPR mengadakan rapat di atas, ada di lantai 2 man. Lantai hijaunya karena dipakai rapat terbatas. Ya, ini kita tarik mundur dulu dari kronologinya kayak gimana ya Justice for Dini Sera ini. Ini versi dakwaan ya. Dakwaan kronologi ini versi dakwaan ya. Dalam versi dakwaan disebutkan bahwa saat menuju mobilnya yang terparkir di basement, Ronald melihat Dini sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan. Lagi begini ya, di sebelah kiri mobil bagian depan. Lalu Ronald langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi. Ketika Ronald sudah di dalam mobil, ia menanyakan kepada Dini, apakah mau pulang atau tidak? Enggak. Ya udah atuh aku tungguin. Bukan. Dininya enggak ngerespon. Nah, man kalau malam man betul. Kita bahaya versi dakwaan ya. Karena ini karena tidak ada respon dari Dini. Akhirnya Ronaldnya kesal. Lalu emosi sehingga ia sengaja langsung menjalan ke mobilnya ke arah kanan. Anjir, ya berarti kan ngegeleng suku kan? Betul. Nah, saat itu Ronald disebut mengetahui posisi Dini sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Namun karena Ronald merasa kesal dan emosi, ia tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikannya melindas Dini. Digeleng coy. Nah, ini selanjutnya setelah terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, Ronald pun turun dan melihat Dini yang sudah tergeletak di tengah jalan. Ih, tolol. Berarti kejedek gitu. Iya, baru dia berhenti. Tapi kan dia harusnya tahu gitu kan si Dini tadinya kan. Iya, betul.
Tidak mungkin tidak tahu. Tidak mungkin tidak tahu itu mah. Tapi kemarin divonis bebas nih. Nah, Dalam amar putusannya, Gregorius Ronald Tanur dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum Bapak Ahmad Muzaki, baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP maupun ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. nah ini menurut hakim Dini Sera Afrianti ya bukan meninggal akibat adanya penganiayaan yang dilakukan oleh korban, akan tetapi korban Meninggal. akibat meminum minuman keras. Hah? Nah, ini kan tadi kan di dakwaan dia si siapa? Dini, Si Ronald. Ronald, Dia berhenti setelah merasakan ada gejelegan. ada sesuatu gitu. Ya. Tapi oke. Langsung lah tuh kan bikin Wah debat. benar, langsung debat ini, debat di nih. DPR nih. Tadi Debat. ratas. Ya, ini DPR kini berada di belakang keluarga Dini Sera Afrianti untuk melakukan backing dalam mencari keadilan. Yes. Kemarin langsung ya hari Senin 29 Juli 2024 ya keluarga Dini telah mendatangi gedung DPR Senayan Jakarta untuk mengadu kepada Komisi 3 DPR. Ayah dan adik Dini ya ini Ujang dan Afika Alfika coy KD ya. KDE. Ujang dan Alfika hadir langsung dalam audiensi tersebut. Nah, Udah mengorek masalah. asli bahaya ya. Coba dilanjut dulu itu. Ada Afrika Marsya Gustika lainnya. bahaya sih Neng euy. Ya, Nah, ini Alfika rame nih. nih. Ujang Rame dan kemarin. Alfika hadir langsung dalam audiensi tersebut. Ya. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Bapak Ahmad Sahroni, Nah. tidak bisa menyembunyikan emosinya terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. Ya. Soalnya Pak Hakim ini justru menyatakan korban meninggal karena alkohol, padahal aksi penganiayaan Ronald merupakan fakta pidana yang terjadi. Betul, videonya juga ada kan. Ada. Korban tergeletak dengan berdarah-darah. Itu videonya masih ada lah, masih Iya. masih bisa kita lihat bersama. Ini Pak Ahmad Sahroni mengaku dia dan rekan-rekannya di Komisi 3 DPR RI malu karena vonis yang dijatuhkan jauh dari temuan forensik. Ia juga menyebut hakim dengan sebutan brengsek, bajingan, biadab. Nggak sampai situ, brengsek aja. Nggak apa-apa kalau brengsek ini ditulis di sini berarti kita boleh lanjutin man gitu. Nah, saat mendengar hakim bersikeras menyebut Dini tewas karena alkohol, bukan Bukan dianiaya oleh Ronald Tanur. itu emosi tuh kemarin tuh semua tuh. Iya. Kita juga yang nonton video itu baru tuh orang kali itu merasakan bahwa DPR ada di belakang rakyat. Iya, betul. Ahmad Sahroni yang misu-misu tuh, terus Rieke Diah Iya, Pitaloka. betul. Itu semuanya Semuanya satu marah-marah. suara. Itu juga Pak, orang-orang yang nonton videonya tuh juga sama-sama mengumpat brengsek juga itu. Pas Ahmad Sahroni ngomong brengsek, mereka juga ikut brengsek. Soalnya itu brengsek. Bener. Jadi satu Indonesia bilang brengsek ke hakim. Hakim. Ya. Nih anggota Komisi 3 Bapak Nasir Jamil ikut emosi hingga menggebrak meja mendengar soal putusan Hakim PN Surabaya. Menurutnya putusan tersebut tidak bisa dibenarkan. Nah, ini Pak Nasir Jamil ketika mengebrak meja mengeluarkan satu kata-kata. Apa? Saya pengen yang paling enak di sini. Wah, itu iklan terlalu lama, Bung. Nggak ada yang tahu ya itu Iya, ya. Bung. Itu Ajinomoto bukan Iya, ya? betul. Betul. Sambil begini kan. betul. Saya minta yang paling enak. Oke, itu iklan terlalu lama. Saya ulangi ya, berarti Oke. ya ini versi seriusnya ya. Oke. Anggota 3 Komisi 3 Nasir Jamil emosi hingga mengebrak meja dengan mengatakan, "Subur!" Ini kan kayak kamu. Cantik tahu anaknya. Siapa? Yang subur. Bukan. Si Arya Helmi Wiguna. Yahya. Oh iya. Iya, Arya Wiguna ya? Arya Wiguna. Oh. Anaknya kan di Bandung. Oh, di Bandung. Gebrak meja juga. Iya. Gini-gini jalannya. Ini kan kayak kamu. Itu ya, mau emosi. Terus ada juga anggota DPR RI Komisi 6 fraksi PDIP yang tadi ya, Rieke Diah Pitaloka dan kuasa hukum keluarga Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura mendampingi keluarga korban melapor ke Komisi Yudisial. Ini keadilan harus ditegakkan ini. Asli, apalagi Poneng. Ya betul, Rieke Diah Pitaloka juga mengajak dan bekerja sama kepada seluruh pihak yang berwajib untuk mencegah, katanya ada rencana Ronald Tanur ini akan terbang ke luar negeri. Wah ini nih.
Itu harus Pokoknya dicegah. kalau misalkan keburu terbang di luar negeri, kita cegat di atas. Ya, kita cegat di atas. Kita stop Iya. ya pesawatnya. Jadi ini mah saya usul kepada Bapak polisi untuk beberapa minggu ke depan mah main layangan weh. Ah, betul. Jadi kalau misalkan ada ngelewat si Ronald Tanur, langsung dibandang. Betul, digembok kita ngeunang tah. Set. Pamaharan pisan. Nah, ieu orang beureum nya, kunaon nya? Tadi kan kamu mau Oh, gebrak. yang suburnya. Iya, yang subuh. Harusnya gebrak meja dong, jangan gebrak ping-ping dong. Iya, betul. Baru kerasa nih perih nih. Itu ya, jadi ini kita kawal bersama karena ini sama dengan mencederai hukum di Indonesia tuh. Betul, mencederai hukum di Indonesia. Hukum itu harus jadi panglima, Tiang Feng. bukan jadi tipatkai dong. Iya kan, Tipatkai kan rela berkorban Demi adik Chang'e. demi adik Chang'e, demi cinta. Harusnya juga para penegak hukum di Indonesia juga rela berkorban untuk pihak yang bersalah. Jangan mau dikasih uang untuk disuap, mentang-mentang Ronald Tanur ini anak pejabat. Mantan. Anak pejabat tapi masih punya power. Ranger. Merah. Tommy. Jack. Tommy juga pernah. Tommy mah beureum. Putih. Asalnya hijau. Terus jadi putih. Terus jadi merah. Oh, si Tamu tidak punya kepribadian. Kimberly. Bener. Bener. Kimberly Ryder. Bukan dong. Gitu Yang dong. ini apa namanya? Yang kuning siapa namanya? Trini. Trini, bener. Betul, Trini. Yang Pink biru, Kimberly. Yang biru Billy. Billy, bener. Ababil. Anak buah Bang Billy. Bukan. Billy Syaputra. Yang hitam, Jack. Komboy. Lain nya sih. Nggak pakai helm juga. Ini itu ya kita kawal bersama pokoknya. Karena maksudnya netizen yang lihat si videonya juga tanpa harus melalui proses pengadilan pun kayaknya harusnya nyetong bebas-bebas teuing lah gitu. Iya, harus ada hukuman yang setimpal lah. Asli. Dengan apa yang telah dilakukan, kekejian yang telah dilakukan oleh Ronald Tanur ini. Biadab. Biadab asli. Tidak bisa dibenarkan ini. Oke, kita akan masuk. Sebelumnya juga yang lagi ramai juga ini. Siapa? Ini mah baru ini mah. Naon? Tentang Olimpiade. Olimpiade lagi rame itu yang Rame Olimpiade. Tinju. Ya, Itu banyak. mah Olimpiade mah dari mulai pembukaannya juga udah Pembukaan juga kontroversial. kontroversial. The bad ever opening Ya. Olympic in the world. Dibuka dengan smooth kolot ya. Yes. Biru tapi nggak sekolot ya geuleuh. Bener. Banyak kontroversial di situ dengan dibuka dengan itu aksi teatrikal putri terpenggal gitu-gitu. Sama itu yang tinju yang dari Aljazair. Algeria kan Aljazair melawan Itali gitu. Itu tinju cewek ya. Iya betul, tinju cewek. Mau kemana nih? Orang ada ngece, usulan tadi kacebol tinju Enggak cewek. lah, itu di Thailand, Vietnam. Tinju cewek. Tinju cewek, tinju perempuan, terus akhirnya yang Itali kalah karena katanya yang petinju dari Aljazair ini adalah transgender. Jadi dulunya adalah laki-laki dan sekarang menjadi perempuan. Iya. Banyak yang ngehujat. 46 detik kalahnya 46 dengan hidung terpatah. Iya, betul. Banyak yang ngehujat, tapi ternyata si atlet Aljazair ini beneran perempuan. Terlahir sebagai perempuan dan hanya kromosomnya nggak sedikit berbeda. Mungkin sama kayak Manganang. Iya, betul. Cuman bedanya Manganang mah nyemes, si Manang gitu. Dan banyak kasihan tuh itu dihujat edan-edan. Iya. Awalnya pas orang baca juga anjir biadab. Iya, betul. Taunya pas kesini ada dari other side fact. Iya, betul. Tadinya saya mau komentar juga, istighfar kamu. Jadi sayang istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi kita don't judge by book but discover. Nah, harus dicari apa namanya? Cover both side. Yes. Ternyata bener tuh. Dan yang lagi rame di Olimpik juga ini atlet triathlon muntah-muntah 10 kali. Oh iya. Si sungainya tercemar. Boleh bayangkan tuh. Dia kayak event ya di sungai, misalkan di Citarum ya. Iya. Ya kan. Terus tiba-tiba pas hari event tercemar ku limbah. Terus si atletnya terus maksudnya si eventnya Si atletnya terus maksudnya si eventnya terus berjalan kan kuduna di stop atuh man. betul, harusnya sebelum acara dimulai teh
apa namanya panitia Olimpiade di Prancis itu bekerja sama dengan TNI setempat. Atau Ya kan? Di sini juga kan ada Citarum Harum. Betul, Satgas Citarum Harum. Betul. Gitu. Jadi itu si yang atlet itu kasihan. Jadi udah lari, renang, beres mau ke sepeda utah 10 kali. Iya. Wohe. Ditanya kan sama ininya apa sama pelatihnya, kamu kenapa? Bau cubluk. Prancis bau cubluk. Emang parah sih ini si Perancis secara penyelenggaraan ya. Kalau tahu bakal diselenggarakan kayak gini mah serahkan cukurama ke Ranca Ekek. Siap eta barudak Sukamanah, Walini dan lain-lain untuk menyemarakan. Betul. Itu ya sudah cukup dari Olimpiadenya. Sudah cukup. Waktunya kita masuk ke Kunz Corner. Nah, tiba saatnya kita di Kunz Corner di mana kita akan membaca komentar-komentar dari netizen di satu isu yang lagi rame. Ya, ini ada seorang ibu bernama Ibu Kiki ya, Bu Rizky 28. Itu Rizky. Ya beda. Meskipun ada di PR. Beda ternyata. Rizky Sugiyarti, panggilannya Kiki. Ya. Ya, ini ada seorang ibu bernama Rizky 28 tahun bersama suaminya melaporkan pemilik tempat penitipan anak daycare di Depok bernama Meita Irianti ya atau MI. Nah, ini lagi rame ya di IG dan di Reels dan di TikTok karena si Meita Irianti seorang TikTokers ini diduga melakukan kasus dugaan penganiayaan terhadap anaknya. Betul. MK 2 tahun. Dilaporkannya langsung ke Polres Depok ya. Polres Metro Depok hari Senin kemarin 29 Juli. Ya. Nah, ini si Ibu Rizky menyebut anaknya mendapatkan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian tubuh, ditendang di bagian perut hingga jatuh tersungkur. Nah, ya ini Si langsung. Meita ini justru memilih langkah yang tidak terduga. Nah, betul. Ia mengadukan kasus ini kepada kakak iparnya yaitu Catur Sabto Edi yang merupakan mantan anggota DPR RI. Wah, ini ngerasa mau- punya backing. Ini mau memanfaatkan power. Iya, betul. Nah, ini informasi yang beredar menyebutkan bahwa Meita meminta bantuan Catur untuk mencari tahu identitas orang pertama yang menyebarkan video tersebut. Nah, ini lagi rame nih. Ya. Setelah kemarin, kayaknya sih sebelum kemarin ada yang kasus anak dianiaya oknum polisi di Padang. Terus akhirnya kan dari pihak kepolisian ada statement bahwa cari siapa orang atau media pertama yang menyebarkan Video. video. Betul. Nah, beres dari situ sekarang jadi ramenya yang kayak gini nih, jadi apa? Disuruh cari, padahal mah harusnya menyebarkan. polisi Pelaku lah. berterima kasihnya. Iya. Mun teu disebarkeun nya moal kepanggih. Iya, betul. Dan sekarang berarti di Indonesia tuh kejahatan paling terbesar yang tidak boleh dilakukan adalah menyebarkan video kejahatan orang lain. Ah, itu dia, bahaya. Berbuat jahat boleh, tapi menyebarkan video kejahatan orang lain tidak boleh. Ah, ini jadi timpang. Dungdang tut. Tapi berkat dikawal oleh netizen rame di sosmed, di TikTok, di Reels, di X rame. Akhirnya MI ditangkap hari Rabu 31 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 oleh Polres oleh Polres Metro Depok ya. Yang sudah dikonfirmasi yang bersangkutan berada di bawah pengawasannya menyusul penetapan MI sebagai tersangka. Oh, langsung tersangka ya? Tersangka. MI Dan dikabarkan sedang mengandung Mengandung. ketika ditangkap polisi ya. betul. Dan kemarin videonya rame ya, sudah ada si MI-nya ditampilkan ke publik Nah, dan dan tidak setelah ada apa? permintaan maaf. Tidak ada permintaan maaf karena memang si MI ini sedang mengandung karsinogenik. Lu mana ngumpul man. Tong itu kalau mah. Betul. Santai lah, ini kan harus dibaca ini komentar. Iya, betul. Jadi bahkan sampai para wartawan pun sampai wartawannya ngomong kayak minimal minta maaf lah, Ya. minimal minta maaf, tapi dia tetap diam 1000 bahasa. Betul. Ada juga wartawan yang bilang minimal mandi lah. Nah, ini videonya sudah sudah diposting di Instagramnya @pikiranrakyat ya. Dan tentunya sudah disensor. Kalau kita lihat ini, Biadab. orang lihat versi unsensornya, ini biadab banget sih. Sangat biadab. Ditendang, ditubruk. Ya ini justru ya otomatis membuat
para netizen geram. Dan trust isu ini kalau misalkan Daycare menitipkan coy masalahnya coy. Hah? Daycare masalahnya daycare, kan. kalau misalnya mau menitipkan anak ke daycare ini gimana, takut nih jadinya. Takut. Jadi apakah dia langsung kepikiran apakah dititip di Borma aja ya gitu. Maksudnya biar bisa dibawa main gitu. Oh iya, betul. Bawa belanja gitu. Ada banyak komentar netizen nih berseliweran melihat video yang tersebar. Asli man, iya mah. Aduh, ini ada dari Baby Gebita, Begita. Begita ya. Nauzubillahi min zalik. Saya ibu karir yang nitip anaknya di daycare. Paling benci kalau kayak gini yang disalahin ibunya kerja. Ibunya titip ke orang. Jangan ya dek ya, ibunya sudah paling menyalahkan diri sendiri, itu kejahatan. Bisa dilakukan siapa saja. Empati sama korban penting, kawal kasusnya, doain semoga anaknya pulih dari trauma, ortunya menemukan solusi penitip asuhan terbaik. Oh. Gitu. Oh, ini otomatis ibu-ibu ya maksudnya yang udah punya anak kayak teman kita si Dadan misalkan. Ya. Yang dititipin anak ya bapaknya kerja, ibunya kerja ya otomatis anaknya dititipin ke daycare gitu. Iya, betul. Ini yang bikin miris lagi si MI ini dia seorang influencer parenting. Hah? Saya tuh sok Iya. konten-konten parenting kan. Konten-kontennya tentang parenting, terus dia juga sering bikin seminar-seminar parenting juga, gimana caranya merawat anak kecil gitu-gitu. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia katakan di konten-kontennya. Asli ya, ini kelakuan dari MI ini hanya bisa diwakili oleh komentar dari Mira Ariana. Goblok. Nah. Itu satu cukup. Cukup. Padahal yang ditunjuk ada atasnya. Karena ini komentarnya juga kontroversial ini. Gimana? Ini termasuk yang ini ya? Malah menyalahkan orang tua nih. Aduh. Nana Opet 165. Ya, mana ngerti nama IG-nya aja Nana Opet. Mana ngerti mana mereka dia sama daycare. Apa cenah? Anak 2 tahun dititipkan ke orang lain dengan alasan bekerja nyari duit. Terus bentuk tanggung jawab orang tuanya ke Tuhan gimana yang nitipin anak ke mereka? Kalau sudah begini barulah menyesal. Hei Anda, Nana Opet 165. Yang pertama, kenapa ada angka di nama Anda? Asli. Itu kalau misalkan Anda udah nulis Nana Opet, terus bentuk bentuk itunya tidak tersedia, berarti nggak saya pakai ngaran mana? Betul. Kenapa nggak diganti jadi Nana Opat? Daripada Nana Opet. Itu yang pertama. Kalau Nana Opet, angkanya cuma 1. Nana Opet 165. Jadi 3. Iya. Anda Nana. Yang kedua, kalau misalkan orang tuanya harus bekerja itu kan kadang-kadang kita tuh memang terpaksa harus bekerja. Betul. Gitu. Siapa yang mau ninggalin anak kita dan dititipin ke orang daycare? Itu kudu gawe. Aduh, coy, Allahu Akbar. Kenapa? Ngompol. Anda membuat emosi saya naik nih Nana Opet. Kerja teh kan untuk salah satu untuk menghidupi anak. Salah satu tanggung jawab kita terhadap anak adalah memberikan nafkah. Nah, karena kita harus memberikan nafkah, kita harus bekerja. Lalu ini anak siapa yang harus mengurus ya? Dititipin ke orang tua, nggak mungkin, orang tua udah tua. Betul, terus nggak enak juga. Tenaganya juga udah terbatas. Makanya dititipinlah ke daycare. Itu udah cara yang benar. Asli, saran dari saya Nana Opet, kamu kurangin makan buntil lah sama kerecek. Gak ada gizinya. Oke. Gitu ya. Jadi saran orang sih ya mau nggak mau ini yang harus jadi perhatian utama adalah ya dari daycare-nya coy. Maksudnya jangan sampai teh budak batur anjir. Iya betul. Ya kan? Betul. Anak orang dititipin jangan dibuat semena-mena. Pakai enggak? Semena-mena. Waka-waka Masih ada tenaga untuk joget. Jadi ada dari Bagus Dwi ya. Bagus Dwi. Influencer parenting melakukan tindakan kekerasan pada anak. Menang bacot doang itu. Ilmu dan otaknya nggak dipakai. Kalau modal bacot doang semua orang juga bisa. Pengen ngobrol dengan pelaku saya. Seberapa tinggi kemampuannya? Bacot doang. Nah ini. Memang makanya kita jadiin pelajaran. Betul. Bahwa orang yang menyampaikan sesuatu di sosial media. Sosmed, pada kenyataannya juga belum tentu. Kayak itu. Ini kan influencer parenting. Ternyata tidak bisa parenting. Betul. Beauty vlogger.
Enggak beauty. Banyak itu. Siapa tuh? Mineng ayo loba nu. Sebelum make up. Saha ieu cik urang teh pas setelah make up memang kebantu sedikit lah. Cuman ya sebelum ya gitulah. Itu ya. Jadi ini banyak yang menyayangkan Motovlog. motovlog. Ternyata nggak punya moto hidup. Beda, ya. Makanya jangan terlalu percaya sama apa yang diomongin orang di sosial Ya, media. betul. Jadi mengidolai secukupnya saja, jangan sampai dijadikan goals kayak couples goals. Taunya kan di gugat cerai. Nah, ini ada dari Rizky tuh, namanya juga influencer, bukan berarti paham atau mengenal apa yang disampaikannya berbeda dengan praktisi. Nah, itu beda praktisi sama influencer. Asli, benar. Itu tadi yang sudah disampaikan secara lengkap oleh Gusman Sige ya. Jadi jangan 100% percaya dengan apa yang disampaikan di sosial media. Gitu ya. Jadi buat sobat PR juga kalau misalkan memang harus menitipkan anaknya ke naon sih? Daycare. Ke daycare. Ya jangan sampai, maksudnya harus di ini dulu lah. Dilihat dulu kredibilitas dari daycare-nya. Asli harus di tracking. Betul. Jangan asal ngelihat ratingnya di sosial media bagus. Asli. Terus kata orang juga bagus. Kita harus melihat langsung. Betul. Seperti apa pelayanannya? Apakah benar anak kita diurus dengan baik atau tidak? Oke, betul. Gitu. Dan kalau misalkan memang ada orang-orang di luar sana yang punya privilege bisa mengurus anaknya secara full, tidak perlu nyinyir kepada orang yang menitipkan anaknya di daycare karena setiap orang punya Mas kepanjangan mas. Closingnya kepanjangan mas. Gitu ya sobat PR, terima kasih banyak sekali lagi buat sobat PR yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Ya, betul. Itu tadi beberapa yang lagi rame selama Betul. 1 minggu kebelakangan ini. Kita lihat apakah di minggu depan ada perkembangan dan juga apakah ini bisa ketutupan sama materi-materi yang lain gitu ya. Betul, yang penting kita harus bijak di sosial media. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah apa yang di-share oleh orang-orang di sosial media. Pada pada prakteknya kan banyak orang yang kecewa apa yang ditampilkan di media sosial tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan Betul. di dunia nyata. Betul. Ya. Kita akan tutup episode kali ini dengan kata-kata hari ini dari Kun Kurniawan. Yap. Ini spesial buat kamu semua sobat PR karena ini lagi musim hujan. Betul. Ya, jadi kita tutup dengan suatu hal yang romantis. Yang katanya Kun Kurniawan pernah dengar dari salah satu mantan yang dia bilang kayak gini. Aku ke dia kayak gini. Kamu berkata kamu suka hujan, tapi kamu menggunakan payung ketika berjalan di bawah hujan. Anjay. Payungnya payung sosro lagi yang cukup 7 orang. Ayo ngompol heulanya. Saya Gusman Sige pamit. Sampai ketemu di konten episode selanjutnya. Aduh, ayaan deh.